Hello pencinta drama. Kali ini gue akan menceritakan alur film Death Note. Mungkin di antara kalian ada yang tahu film ini karena film ini diadaptasi dari manga ya. Film ini menceritakan seorang pemuda jenius yang mendapatkan buku misterius yang disebut Death Note. Buku ini mempunyai kekuatan bisa membunuh seseorang jika namanya dituliskan di buku ini. Dan menceritakan seorang detektif yang misterius juga yang ingin memecahkan siapa di balik pembunuhan massal ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Film ini diawali dengan beberapa penjahat yang mati secara mendadak, seperti perampok, koruptor, pembunuh, dan para napi yang ada di dalam penjara. Mereka semua mati secara tiba-tiba dan itu membuatnya viral karena banyak diberitakan di TV dan di internet. Pembunuh itu mengaku dirinya sebagai Kira. Banyak warga yang mendukung perbuatan Kira karena penjahat itu pantas untuk mati. Tapi ada juga yang mengutuk Kira dan menyebut Kira sama saja penjahat dan pembunuh. Lalu Shin beralih kepada wartawan yang sedang memberitakan perampokan yang telah membunuh 5 orang. Dan kebetulan Kira sedang menonton berita itu. Saat wartawan itu menyebutkan nama perampoknya, Kira langsung menuliskannya di buku Death Note. 30 detik kemudian wartawan itu langsung menyampaikan bahwa perampok itu telah mati. Semua orang yang menonton merasa bingung dan merasa bahwa itu perbuatan Kira. Dan inilah Kira. Dia yang mempunyai buku Death Note. Dia bernama Light Yagami, seorang mahasiswa. Dia juga anak dari kepolisian yang bernama Soichiro Yagami. Dan film pun dimulai. Lalu scene berganti di sebuah kantin kampus. Di sana ada Light dan pacarnya yang bernama Shiori. Mereka sedang membicarakan tentang Kira. Lalu Light mengatakan bahwa Kira itu adalah dewa keadilan. Tapi Shiori tidak sependapat dengan Light karena menurutnya penjahat itu harus dihukum dengan undang-undang, bukannya langsung dibunuh seperti yang dilakukan oleh Kira. Kemudian Light melamun dan membayangkan kembali ketika dia meretas ke dalam situs kepolisian untuk mencari tahu apakah para kriminal mendapatkan hukuman yang pantas. Tetapi saat berhasil masuk, Light malah melihat banyak kriminal yang masih buron. Dan ada juga yang kasusnya malah ditutup dan tidak ditangkap. Salah satunya orang ini bernama Katuo. Kemudian Light pergi ke sebuah klub malam dan kebetulan di sana ada Katuo. Lalu Light mendengarkan apa yang diceritakan Takuo saat dia membunuh seseorang. Mendengar hal itu, Light langsung ke jalan, lari dan membuang buku ikhtiar hukum. Sebenarnya Light bercita-cita ingin menjadi jaksa hukum, tetapi melihat keadaan yang tidak adil, dia merasa putus asa dan membuangnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah buku yang tergeletak lalu membacanya. Awalnya dia tidak percaya dengan apa yang tertulis di sampul buku Death Note itu. Kalau menuliskan nama seseorang itu bakal mati. Tetapi dia mencobanya untuk menuliskan satu nama seseorang kriminal yang diberitakan di TV yang sedang ia tonton. Esok harinya ketika Light sarapan, dia melihat sebuah koran dan membaca berita. Ada seorang kriminal yang mati. Melihat hal itu, Light kaget karena nama itu yang telah ia tulis semalam. Lalu Light mengecek kembali bukunya untuk memastikan. Dan ternyata benar orang itu adalah nama yang ia tulis semalam. Lalu Shin beralih di sebuah rel kereta. Kebetulan di sana Light melihat kembali Takuo. Untuk memastikan kembali kekuatan buku itu, Light mencoba menuliskan namanya. Tiba-tiba Takuo terlihat kesakitan dan memegang dadanya, lalu mati. Kemudian Light menjadi yakin kalau buku itu emang mempunyai kekuatan. Dan tiba-tiba muncullah sesosok makhluk besar seperti monster yang ternyata dia itu adalah Shinigami atau dewa kematian. Dia bernama Ryuk. Ryuk mengatakan jika dia tidak ingin buku itu, maka serahkan saja kepada orang lain. Maka aku akan menghapus ingatanmu tentang Death Note. Ryuk hanya terlihat oleh orang yang telah menyentuh buku Death Note saja. Lalu Shin beralih ke kantor kepolisian dan inilah ayah Yagami, Soichiro Yagami, yang akan menyelidiki kasus Kira. Dia dipanggil oleh atasannya untuk membicarakan tentang Kira dan dia akan diperkenalkan kepada L, seorang detektif jenius yang sudah memecahkan banyak kasus di dunia dan sekarang akan membantu menyelidiki kasus Kira. L menyimpulkan kalau Kira ada di Jepang karena kematian pertamanya itu ada di Jepang. Dia juga mengatakan seseorang di balik Kira adalah seorang yang jenius dan kejam.
Menurutnya kasus kematian ini susah dijelaskan. Scene beralih ketika Light sedang melihat berita di TV dan mendengarkan seorang pembawa berita yang mengaku dirinya adalah L. Dia mengatakan dia akan segera menangkap Kira sambil mengejek Kira, karena Kira adalah pembunuh berantai yang tidak pantas hidup di dunia. Melihat hal itu, Light langsung menuliskan nama pembawa acara itu. Tiba-tiba pembawa acara itu terlihat kesakitan dan langsung mati di tempat. Light terlihat senang sambil menghela napas. Tiba-tiba acara TV itu berganti dengan gambar huruf L, lalu mengatakan jadi Kira bisa membunuh tanpa menyentuh. Anjir, kayak santet. Lalu mengatakan kembali bahwa yang Kira bunuh barusan adalah seorang narapidana hukuman mati yang disuruh untuk mengaku sebagai L. Dan siaran ini hanya disiarkan di kota Tokyo saja. Jadi L menyimpulkan bahwa Kira berada di Tokyo. Nyir, si L langsung tahu ya kalau Kira berada di Tokyo. Dan pertarungan antara Kira dan L pun dimulai. Kemudian L memperlihatkan sebuah grafik hasil dari pembunuhan Kira kepada kepolisian. Dan grafik itu menunjukkan seperti jadwal seorang mahasiswa. Karena ketika dalam kelas Kira tidak membunuh, itu menyimpulkan bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Scene beralih kembali ketika Light dan keluarga sedang makan malam. Mengetahui ayahnya sedang menyelidiki kasus Kira, Light meminta kepada ayahnya agar dia bisa masuk ke dalam penyelidikan. Tapi ayahnya hanya menolak karena menurutnya ini sangat berbahaya. Kemudian Light masuk ke kamar dan kembali meretas situs kepolisian. Lalu Light mengetahui informasi kalau L sudah mencurigai bahwa Kira itu adalah seorang mahasiswa. Light pun mulai merubah jadwal pembunuhannya. Ketika Light sedang berjalan-jalan bersama Ryuk, Light melihat ada seseorang yang sedang membuntutinya. Ketika di kamar, Ryuk menjelaskan bahwa dia bisa melihat nama seseorang dan sisa umurnya menggunakan mata Shinigami. Kemudian Light menginginkan kekuatan itu agar dia bisa dengan mudah membunuh L yang masih misterius. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Ryuk, Light mengurungkan niatnya karena jika Light menggunakan mata Shinigami, maka setengah umurnya akan berkurang. Lalu Light melihat tulisan di sampul. Di sana tertulis bahwa yang mempunyai buku itu bisa memanipulasi proses terbunuhnya seseorang. Esoknya di kantor kepolisian, seorang polisi memberitahu bahwa di penjara ada 3 orang napi yang bunuh diri. Di sini kita tahu kalau Kira membunuh dengan memanipulasi seolah-olah itu adalah bunuh diri. Kemudian scene beralih saat Light dan Shiori naik bis dan diikuti oleh seseorang. Lalu orang itu duduk di belakang Light. Ternyata Light mengetahui dia telah dibuntuti, tetapi orang itu tidak mengakuinya. Kemudian seorang preman masuk ke dalam bis itu dan ingin membajak mobilnya. Lalu Light mengatakan kepada pria yang di belakangnya kalau dia akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Tapi pria itu menolaknya karena itu berbahaya. Tapi Light bersikeras untuk menangkapnya karena dia tidak mempercayai pria itu. Mungkin saja itu adalah rekannya. Akhirnya orang itu pun menunjukkan identitasnya dan ternyata dia itu adalah seorang FBI. Light langsung melihat nama orang itu bernama Raye Iwamatsu dan mengingatnya. Lalu Light berpura-pura menjatuhkan robekan kertas Death Note sehingga preman itu menoleh ke arah Light dan mengambil potongan kertas itu. Dan tiba-tiba preman itu bisa melihat Ryuk karena dia telah menyentuh robekan Death Note itu. Karena panik, preman itu terus menembaki Ryuk sampai pelurunya habis. Melihat itu sia-sia, preman itu pun kabur dan keluar dari bis, lalu tertabrak oleh mobil. Dan ternyata itulah perbuatan Light. Dia telah memanipulasi kematian preman itu hanya untuk mengetahui nama dari FBI yang selama ini membuntutinya. Sampai di rumah, Raye merasa ketakutan dan cemas karena dia telah menunjukkan namanya kepada Light, meskipun dia tahu Light itu belum tentu Kira. Esoknya Raye masuk ke dalam kereta dan diikuti oleh pacarnya yaitu Naomi. Di dalam kereta Raye membawa berkas yang ada di atas tempat penyimpanan barang, lalu membukanya. Ternyata itu adalah surat dari Kira. Di sana tertulis agar Raye memakai alat komunikasinya. Sedangkan Naomi memperhatikan Raye dari kejauhan. Lalu Raye memakai alat komunikasinya dan mendengarkan suara Kira. Dan ternyata Kira ada di dekatnya dan menyuruhnya untuk tidak melihat ke arah manapun. Lalu Kira membuktikan kalau dia itu adalah Kira yang asli dengan cara membunuh orang yang ada di dekat Raye.
Melihat hal itu, Raya ketakutan dan menuruti perintah Kira untuk menuliskan nama-nama FBI yang ikut menyelidiki kasus Kira. Kira menyuruh Raya menuliskannya di buku sobekan yang ia pegang dan menyuruhnya untuk meletakkan kembali. Karena Raya telah menyentuh robekan Death Note, dia selintas bisa melihat Ryuk. Kemudian Raya disuruh untuk turun dari kereta. Saat turun dari kereta, tiba-tiba dia merasa kesakitan dan terjatuh. Seketika Naomi pun langsung mendekati Rey. Dan semua nama FBI yang ditulis Rey mati pada waktu yang sama. Dan ternyata kematian Rey itu sudah dimanipulasi oleh Light. Berita tewasnya semua anggota FBI itu sampai ke pihak kepolisian. Yagami mengatakan Kira sekarang tidak hanya membunuh para kriminal saja, namun juga telah membunuh anggota FBI dan kemungkinan anggota polisi akan menjadi targetnya. Melihat anggota kepolisian hanya tersisa tinggal 6 orang lagi, L mengatakan bahwa masih ada dia dan Watari. Tapi polisi mulai ragu kepada L karena dia hanya bisa memerintah dari tempat yang aman dan tersembunyi. Membuat polisi tidak mau bekerja sama lagi jika L tidak mau menunjukkan diri. Sampai akhirnya L menyuruh Watari untuk mengajak para polisi menemuinya. L berada di sebuah gedung yang tersembunyi. Untuk bisa masuk ke sana hanya bisa melalui Watari. Dan ini sini yang paling gue suka. Mungkin mereka bakal mengira kalau L itu kelihatan seseorang yang memakai kacamata atau memakai jas. Tapi saat sampai di sana, dan inilah L. Pertama gue lihat dia kayak orang gangguan mental. Rambutnya acak-acakan, mata hitam, baju kegedean. Lalu L mengatakan Kira bisa membunuh dengan cara mengetahui nama dan melihat wajah seseorang. Mulai sekarang jangan menyebut nama asli kalian. Dan kalian bisa memanggilku Ryujaki. Dia juga mengatakan kalau Kira bisa memanipulasi tingkah laku seseorang sebelum dia tewas. Dan seseorang yang bunuh diri di penjara adalah ulah eksperimen Kira. Dan juga 8 FBI tewas karena eksperimen Kira. Tapi L tidak tahu bagaimana Kira mengetahui nama-nama ke-8 FBI itu. Di tempat lain, Naomi mulai mencari tahu dan ikut menyelidiki kasus Kira. Dia ingin balas dendam atas kematian Rey. Dan di tempat L, mereka sedang mengumpulkan berkas dan video CCTV dari setiap tempat. Dia melihat rekaman CCTV rel kereta ketika Rey terbunuh. Dan melihat seseorang wanita yang mendekati Rey. Ternyata L mengetahui wanita itu. L memberitahu bahwa dia adalah mantan anggota FBI yang pernah bekerja untuk L, yaitu Naomi. Lalu L meminta izin kepada Chiori Yagami supaya memasang CCTV di rumahnya. Karena Light anaknya adalah salah satu yang dicurigai sebagai Kira. Lalu Chiori menyetujuinya dan menyuruh memasang CCTV di rumahnya, termasuk di kamar Light, supaya anaknya tidak terus dicurigai. Lalu Naomi menemui Shiori dan menceritakan kalau Rey sudah tewas oleh Kira saat menyelidiki kasusnya. Di tempat lain, Light yang sedang menuliskan nama-nama di buku Death Note dan menjadwalkan kematiannya agar dia tidak dicurigai jika Light masuk rumah sakit atau tertangkap. Esoknya Light diperkenalkan kepada Naomi. Lalu dia menunjukkan identitasnya kepada Light. Dia mengatakan Rey telah terbunuh saat menyelidiki kasus Kira. Dia telah membuntuti Light karena Rey mencurigainya sebagai Kira. Naomi juga mengatakan kalau Kira bisa saja memanfaatkan preman yang ada di bis untuk mencari tahu nama Rey. Di sini kita tahu kalau si Naomi ini pintar juga ya. Tapi Light mengelaknya dan mengatakan kalau aku kira kenapa Rey tidak tewas saat itu juga. Kemudian Light menuliskan nama Naomi dengan dalih akan melaporkannya karena telah memfitnahnya. Kemudian Light pun pergi, tapi tiba-tiba Naomi mengatakan dia memberikan identitas palsu. Jadi Light tidak akan bisa membunuhnya. Dan mengatakan dia akan segera menangkap Kira karena telah membunuh tunangannya. Scene beralih lagi ketika Light pulang ke rumah. Kemudian dia melihat patahan pensil yang telah terjatuh. Karena sebelum dia keluar rumah, dia sudah memasangnya di engsel pintunya. Agar dia tahu jika pensil itu patah dan terjatuh berarti ada orang yang sudah masuk kamarnya. Light mencurigai seseorang telah masuk ke kamarnya dan memasang CCTV. Dan di tempat L, mereka mulai mengawasi gerak-gerik Light melalui CCTV. L mengatakan semua karakter Light mendekati profil Kira. Bahkan jika kemungkinannya hanya 1%, kita harus meneruskannya. Light yang mengetahui bahwa kamarnya telah dipasang CCTV dan penyadap suara.
tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ryuk. Lalu menjelaskannya di luar bahwa kamarnya sudah diawasi CCTV dan penyadap suara oleh L. Di tempat L, mereka masih mengawasi gerak-gerik Light, tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba Watari mendapatkan berita bahwa ada 3 orang buron yang telah mati. Mendengar hal itu, Shiori Yagami terlihat senang karena Light tidak terlihat menuliskan nama di buku Death Note. Namun L mengatakan, apakah kalian lupa kalau Kira itu bisa memanipulasi waktu kematian? Di hari kelima, L masih belum mendapatkan barang bukti. Semua terlihat kelelahan dan tertidur. Hanya L yang masih mengawasi CCTV. Kemudian hari ketujuh, dan itu adalah hari terakhir CCTV dipasang di kamar Lake. Jika masih belum menemukan bukti, semua CCTV akan dilepas. Setelah makan malam, Lake ingin ke kamar dan membawa keripik kentang ke kamarnya. Sedangkan di tempat L masih mengawasi. Mereka melihat berita. Ada seorang pembunuh yaitu Toru Kashiyama yang telah ditangkap. Mendengar itu, L lalu melihat gerak-gerik Light yang sedang memakan keripik kentang di CCTV. Tiba-tiba wartawan itu memberitakan bahwa Toru Kashiyama baru saja tewas. Dan ini perbuatan Kira. Mendengar hal itu, kepolisian di sana terlihat senang karena tidak ada bukti kalau Light sedang menulis di sebuah buku. Tetapi ternyata Light telah menyembunyikan TV mini dan robekan Death Note dibungkus keripik kentangnya. Dan itu tidak terlihat CCTV. Karena ini sudah 7 hari L memasang CCTV di rumah Light dan tidak menemukan bukti. Sesuai kesepakatan, L menyuruh Watari untuk melepaskan semua CCTV-nya. L terlihat kesal. Melihat semua CCTV telah dilepas, Light mulai bicara lagi dengan Ryuk dan memberikannya apel kesukaan Ryuk. L yang sedang melamun menerima telepon dari Naomi. Naomi mengatakan akan membuktikan kalau Kira itu Light dengan mengorbankan nyawanya. Kemudian Shiori menelpon Light dan menyuruh untuk menemuinya di museum. L mulai mengawasi CCTV yang ada di museum itu yang telah diberitahu oleh Naomi. Di sana terlihat Light memasuki museum. Ternyata itu adalah jebakan Naomi yang telah menyandra Shiori. Naomi menyuruh Light agar mengaku bahwa dia adalah Kira. Kalau tidak, dia akan menembak Shiori. Tetapi Light terus menyangkalnya. Lalu Naomi memberitahukan nama aslinya dan menyuruh untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Light berpura-pura mengeluarkan pulpen secara diam-diam karena dia mengetahui ada CCTV. Kemudian terdengar suara sirene polisi. Shiori langsung kabur mendekati Light, tetapi langsung ditembak oleh Naomi dan itu membuatnya tewas. Naomi yang merasa gagal malah membunuh Shiori, merasa frustasi dan langsung bunuh diri. Sebenarnya Light sudah mengetahui nama asli Naomi saat pertama dia mendekati Ray di kereta. Dan saat mengatakan bahwa dia itu tunangannya, Light langsung mencari tahu nama Naomi di gereja tempat mereka akan menikah. Kemudian Light menuliskan nama Naomi dan memanipulasi kematiannya. Light mengorbankan pacarnya Shiori. Jadi kematian 2 wanita ini sudah direncanakan oleh Light, lalu menuliskannya di buku Death Note. Semua rencana itu telah Light rencanakan dari awal agar semua orang tahu bahwa Light itu bukanlah Kira dan supaya mendapatkan simpati agar dia bisa masuk ke dalam penyelidikan Kira. Mendengar hal itu, Ryuk mengatakan bahwa Light adalah iblis dalam penyamaran dan jauh lebih buruk dari Shinigami karena dia telah membunuh orang yang mencintainya. Lalu Shin beralih kepada wanita bernama Misa yang sedang dikejar-kejar pria yang ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba pria itu terlihat kesakitan dan tewas. Melihat itu Misa merasa heran. Lalu kemudian ada sesuatu yang terjatuh dari langit. Dan ternyata itu adalah buku Death Note yang kedua. Kemudian Misa mencoba untuk mengambilnya. Tapi Shin beralih lagi saat Light menunggu ayahnya. Light mengatakan kalau dia ingin bergabung ke timnya dengan dalih ingin balas dendam kepada Kira karena kematian Shiori. Kemudian L mengucapkan selamat bergabung dan memperkenalkan dirinya pada Light sambil memakan keripik kentang. Ternyata L sudah tahu saat Light menyembunyikan sesuatu di keripiknya. Dan film pun selesai. Sebenarnya film ini ada kelanjutannya di film Death Note yang kedua, karena film pertama ini kiranya belum tertangkap.